Oke, lanjut ya ke part 2. Jadi di part 2 ini kita akan sedikit bertahap untuk masuk ke konteks utama dari materi SMK 3 ini. Jadi di part 1 tadi kita sudah bahas ya untuk dua jenis SMK 3 yang ada di Indonesia. Yang pertama untuk yang mandatori, yaitu ada di Peraturan Pemerintah RI nomor 50 tahun 2012. Ini tentang penerapan SMK 3. Ini diberlakukan sejak atau disahkan ya sejak tanggal 12 April tahun 2012. Ini sifatnya wajib. Syarat dan ketentuannya berlaku. Nah, kira-kira tahu nggak ya teman-teman syarat dan ketentuan perusahaan atau organisasi apa sih yang wajib menerapkan SMK 3? Ini pertanyaan ya, yang bisa jawab bisa langsung jawab di WhatsApp grup, nanti dapat hadiah. Lumayan hadiahnya ya. Kemudian yang nomor 2 itu untuk ini ketutupan ya gambarnya. Jadi untuk yang ISO 45001 tahun 2018 ini tentang SMK 3 juga, ini sifatnya voluntary atau sukarela. Semua jenis ISO itu sifatnya voluntary termasuk untuk yang SMK 3. Nah, ini sekedar informasi aja. Peraturan pemerintah atau PP itu baru nih, dia menggantikan peraturan menteri nomor 5 tahun 96. Isinya sama sih tentang SMK 3, cuman ini levelnya naik level nih. Yang awalnya cuma peraturan menteri, sekarang jadi peraturan pemerintah. Ini kalau nggak salah diterbitin waktu zaman Pak SBY, seperti itu. Tadi jangan lupa ya pertanyaannya, syarat perusahaan apa aja atau organisasi apa aja yang wajib menerapkan SMK 3 di Indonesia ya, yang berdasarkan PP 50 tahun 2012. Nah, ini sedikit cerita aja nih tentang ISO, atau awalnya sih dia IOS ya namanya. Dia berbasis di Swiss, di Jenewa. Dia adalah sebuah badan standar nasional ya, internasional, yang terdiri dari 165 anggota, dan udah banyak nih, ada 20.500 standar yang udah dikeluarkan. Kemudian awal namanya itu ada iOS, bukan Android ya, dan juga bukan iOS yang Apple, tapi iOS International Organization for Standardization. Kemudian berubah nama menjadi ISO, diambil dari bahasa Yunani yang artinya sama atau setara, seperti itu. Next, sorry. Nah, tahap pengenalan kita coba masuk ke tahap inti. Jadi di sini udah mulai agak menjelimet sedikit ya. Jadi teman-teman harus ekstra konsentrasi. Jadi di slide-slide selanjutnya saya akan bikin dua perbandingan, yang SMK 3 berdasarkan PP 50 yang wajib dan versi 4 ISO yang voluntary. Prinsipnya sama, semua sistem manajemen ada 4: plan, do, check, dan action. Itu semua sistem manajemen apapun pasti nggak jauh-jauh dari 4 itu: plan, do, check, dan action. Nah, uniknya di PP 50 dia ada 5 tahap, yaitu ada prinsip 1, prinsip 2, prinsip 3, 4, dan 5. Tapi sama intinya, plan, do, check, action. Hanya saja plannya dia dipisah jadi 2, yaitu komitmen dia dikeluarkan dari plan secara umum. Jadi menunjukkan bukti konkret bahwa sebelum masuk ke plan yang identifikasi dan lain-lain, perusahaan tuh harus punya komitmen dulu. Tujuan utamanya seperti itu. Ini sangat punya makna penting ya, kenapa komitmen dan kebijakan K3 itu dikhususkan di awal dalam pembentukan sistem manajemen K3. Kita bahas sebelah kiri dulu ya, yang untuk PP 50, nanti yang ISO akan kita bahas lebih lanjut setelah ini maksudnya. Jadi yang pertama, prinsip pertama, plan atau perencanaan, yaitu tentang komitmen dan kebijakan K3. Di sini sebelum perusahaan menerapkan K3 lebih lanjut atau lebih jauh, perusahaan harus punya komitmen yang tertulis dan kebijakan K3 yang tertulis serta ditandatangani. Jadi di sini punya poin penting untuk menunjukkan bahwa ini loh, perusahaan kita, organisasi kita punya komitmen terhadap K3 yang ditunjukkan dengan apa? Bukti tertulisnya. Seperti itu. Kalau di perusahaan kita biasanya itu untuk kebijakan K3 ada di penang, di ID card, itu di belakangnya itu ada kebijakan perusahaan. Salah satunya adalah kebijakan K3 di dalamnya. Setelah komitmen dan kebijakan K3 selesai atau sudah dibuat, lanjut ke tahap kedua, masih masuk plan part 2 ya, yaitu untuk, kita coba sedikit zoom ya.
agak kurang jelas. Nah, part yang kedua yaitu identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Apa itu? Hiradisi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi setelah kebijakan kita buat nih, barulah kita identifikasi potensi bahaya. Karena apa? Karena ada pengendalian risiko, itu pasti akan butuh supporting dari manajemen. Contohnya apa Pak? Ya untuk budgetingnya, untuk sumber dayanya. Kalau nggak di-provide oleh manajemen, nggak akan bisa jalan ketiganya. Makanya di awal dikeluarkan oleh SMK 3 di PP 50 bahwa sebelum mulai lebih lanjut untuk penerapan ketiga, perusahaan yuk monggo buat komitmennya dulu, seperti itu. Setelah hiradisi dibuat atau identifikasi potensi bahaya dan pengendalian risiko dibuat, baru lanjut ke peraturan perundangan. Kita identifikasi nih kebutuhan peraturan perundangan di perusahaan kita ada apa aja, yaitu dirangkum dari peraturan perundangan A sampai dengan Z. Biasanya di setiap perusahaan tuh memasukkan beberapa peraturan dari customer juga sebagai ekstra, karena peraturan customer juga harus dipenuhi sebagai bisnis to bisnis ya, sebagai orientasi bisnis juga harus dipenuhi, seperti itu. Jadi semua peraturan perundangan yang wajib dan sesuai dengan perusahaan kita yang berjalannya itu harus dipenuhi dan diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian setelah dua itu sudah jalan, sudah dibuat, barulah kita tentukan kira-kira nih program K3 untuk 1 tahun ke depan ataupun jangka panjangnya kita mau ngapain aja, itu ditentukan dengan mempertimbangkan tadi poin 1 dan poin 2 tentunya, karena itu wajib dilakukan. Seperti itu kunci dari prinsip plan. Kita geser ke bawah, sorry, oh nggak bisa digeser ya. Nah, di tahap yang ketiga itu do atau kita laksanakan. Di sini saya agak kesulitan untuk zoom, jadi teman-teman kalau misalnya kurang jelas bisa di zoom sendiri ya. Nah, di poin do ini poin utamanya dalam pelaksanaannya. Jadi poin do ini pelaksanaannya ya. Jadi ada sumber daya di sana, kita tentukan apa aja yang kita butuhkan, tugas dan tanggung jawabnya, job desk-nya apa aja, dan kewenangan serta batasan-batasannya. Jadi sebelum kita melaksanakan segala sesuatunya, kita buat dulu nih sumber dayanya apa aja yang dibutuhin. Sumber daya itu nggak cuma orang ya, dari budgeting, dari peralatan kerja dan lain-lain. Serta kita buat job desk-nya untuk masing-masing regu atau tim. Kalau timnya sudah dibuat job desk, dari job desk sendiri pasti akan turun lagi, dipecah lagi, di breakdown lagi. Kira-kira nih orang yang punya job desk A punya kemampuan nggak? Contoh, orang yang bertugas di tempat kimia, di ruang timbang obat misalnya, atau di storage chemical misalnya, dia punya kemampuan nggak untuk mengendalikan kimia itu? Maksudnya apa Pak? Contoh, dia ngerti nggak di cara handlingnya, cara penanggulangannya, cara pengelolaannya, dia ngerti nggak? Jangan sampai dia punya job desk tersebut tapi dia nggak ngerti. Karena bahan kimia perlu punya kompetensi khusus, paling nggak dia ngerti nih, oh ini simbol ini bahayanya apa. Kemudian cara penanggulangannya kalau terkena kulit atau apa, itu cara baca MSDS-nya gimana. Seperti itu, dia harus punya pelatihannya. Ada orang punya tanggung jawab untuk mengoperasikan forklift, dia punya nggak nih kapasitas untuk mengoperasikan forklift? Dia punya nggak lisensinya? Kalau misalnya belum punya, ya ditrainingin. Itulah runtutannya seperti itu. Kemudian kita juga perlu nih untuk partisipasi dari seluruh elemen yang ada di perusahaan untuk penerapan K3, serta ada konsultasi di sana. Konsultasi untuk apa Pak? Ya untuk sharing untuk masalah K3, keluhannya, ada masukan apa, seperti itu. Dan yang keempat ada dokumentasi. Dokumentasi ini maksudnya semua kegiatan yang dilakukan itu harus terdokumentasi, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, dan evaluasinya harus terdokumentasi. Tujuannya apa? Untuk sebagai evidence bahwa kita sudah melakukan A, B, C, dan E. Karena apa? Selain untuk audit, ini juga sebagai untuk arsip perusahaan, historikalnya seperti apa. Karena gini loh, kalau kita audit nih, kita ditanya nih, kamu sudah melakukan pelatihan apa? Oh, kita sudah melakukan pelatihan A, B, C, D, E Pak.
Buktinya mana? Nggak ada. Makanya itu nggak akan bisa diterima reason secara lisan, harus berbentuk dokumen konkret seperti itu. Jadi makanya penting didokumentasikan apa yang kita lakukan, kita catat, kita dokumentasikan, yang kita rencanakan ya kita lakukan seperti itu. Kemudian setelah kita dokumentasi, jangan lupa nih dokumen yang sudah kita buat kita kendalikan. Jangan sampai kita asal buat dokumen, asal buat historical tapi sembarangan naruhnya, pengarsipannya sembarangan. Jadi pas saat mau cari nggak ketemu seperti itu. Jadi harus ada pengendalian dokumen. Misal, oh dokumen ini harus masa simpannya berapa tahun usianya. Jangan sampai nggak ada masa usianya, akhirnya numpuk dan nggak ada space lagi. Ataupun asal udah diisi dibuang, nggak ada historinya. Makanya harus dikendalikan dokumen ini seperti itu. Kemudian di nomor 6 itu ada pengendalian operasional. Pengendalian operasional ini maksudnya misal pemilahan sampah, ada jenis A, B, C, limbah B3, non industri, sampah industri, itu dikendalikan di sana. Kemudian untuk pengukuran lingkungan kerja, untuk hal-hal lain ini ada di pengendalian operasional. Jadi segala yang berkaitan dengan operasional perusahaan ini poin nomor 6 kuncinya. Kemudian di poin nomor 7 di pengendalian operasional perlu juga di backup dengan rencana tanggap darurat. Jangan sampai operasional yang sudah berjalan nggak terbackup, jadinya jika terjadi keadaan darurat bisa fail semuanya. Makanya penting pengendalian tanggap darurat, mulai dari strukturnya, struktur tanggap darurat maksud saya, kemudian dilengkapi peralatan kerjanya, kemudian dilengkapi dengan jalur komunikasinya. Kalau ada kebakaran misalnya, si penemu kebakaran harus melapor kepada siapa dan harus melakukan apa, dan itu tertulis jelas dalam rencana tanggap darurat. Dari prosedur atau rencana tanggap darurat tersebut harus kita uji coba. Dengan cara apa? Kita lakukan simulasi untuk melihat efektif atau enggak nih rencana tanggap darurat yang sudah kita buat seperti itu. Dan masih banyak lagi ya. Misal kita kerjasama dengan instansi luar, contoh dari damkar kota misalnya atau kabupaten. Kemudian kita kerjasama dengan rumah sakit. In case di tempat kita kliniknya nggak mampu, kita ada rujukan ke arah sana seperti itu. Jadi poin do ini akan yang paling banyak dalam item checknya, jadi teman-teman harus bisa perhatikan. Ini teman-teman harus diperhatikan ya untuk sesi, terutama untuk sesi ini, karena ini penting nih, karena nanti di akhir sesi saya akan kasih giveaway untuk teman-teman semua yang bisa teman-teman kerjakan seperti itu. Itu poin do ya. Oke, mungkin biar nggak kepanjangan ya, untuk part 2 kita sampai poin do dulu, nanti kita lanjut ke part 3 seperti ini. Oke, see you.